Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah pemrograman web 1. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri adalah Jonathan Albert Uswari dengan NIM F5519149. Perkenalkan, nama saya Anfasari Fatra dengan stambuk F551-19-147. Perkenalkan, nama saya Sir Ahmad Sapri dengan stambuk F551-19-126. Adapun dosen pengampu mata kuliah pemrograman web ini, yang pertama Ibu Desi Santi Eskom MT sebagai dosen penanggung jawab. Yang kedua Ibu Gerdayanti ST MN. Yang ketiga Bapak Insinyur Syaiful Hendra Eskom Mkom. Yang keempat Bapak Ilman Pradana Eskom Mkom. Yang terakhir ada Bapak Kadek Agus Wijaya STMM. Nah, adapun tema yang kami buat yaitu website restoran. Nah, isi websitenya itu terdapat client side dan server side. Pada client side merupakan halaman tampilan untuk melakukan pemesanan oleh pelanggan. Dan pada server side sebagai halaman untuk transaksi, menambahkan data, dan juga terhubung ke database. Ya, ini merupakan tampilan dari website yang telah dibuat ya. Di sini adalah tampilan login. Di sini jika kita memilih menekan tombol login, maka akan muncul peringatan seperti ini, username dan juga password belum diisi gitu. Pertama-tama mari kita membuat akun. Nah, di pembuatan akun ini kita bisa mengisi nama kita, username, password, dan juga akun ini untuk sebagai apa gitu. Misalnya kita isi nama Jonathan Albert dengan username Jojo dengan password misalnya 123 gitu. Kita bisa pilih misalnya saya sebagai pelanggan nih, sebagai pelanggan mau pesan makan, daftar. Tapi akun dengan username Jojo tadi tuh belum bisa login ya. Misalnya kita ingin login Jojo gitu. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Belum divalidasi gitu. Pertama-tama kita admin harus menerima kita sebagai pelanggan gitu. Kita login sebagai admin. Di admin sini terdapat tampilan seperti ini ya. Data dengan nama pelanggan Jonathan Albert dengan username Jojo ingin mendaftar gitu dengan status masih nonaktif. Nah, tampilan ini merupakan tampilan dari server side website ini. Jika admin menerima, maka akun dengan username Jojo sudah bisa login. Nah, kita login sebagai Jojo nih. Akun pelanggan ini merupakan tampilan dari client side. Nah, misalnya kita pesan makan nih. Saya pesan nasi goreng 1, nasi sate ayam 1, minumnya es jeruk. Nah, kita bisa lihat stoknya ini ada berapa porsi ya. Tadi saya sudah isi semuanya itu ada 10 porsi. Misalnya kita pesan nasi goreng 1, nasi sate ayam 1, es jeruknya 2. Nomor mejanya nomor meja 1 misalnya. Nah, akan tampilan seperti ini ya. Mohon menunggu gitu. Nah, ada 2 cara pemesanan dalam aplikasi website ini. Yang pertama kita sebagai customer langsung pesan seperti ini langsung di websitenya, ataupun kita dengan cara yang kedua yaitu kita sebagai pelayan ataupun waiter. Nah, jika kita sebagai waiter, nah ini saya sudah membuat akun sebagai waiter sebelumnya ya. Nah, ini adalah tampilan dari waiter tersebut. Nah, misalnya ada yang pesan makan nih, nasi pecel lele misalnya. Ada orang pesan nasi pecel lele, minumnya es teh gitu. Kita isi misalnya ada 1 orang ya, kan di meja 2 proses pemesanan. Nah, akan tampil informasi yang sama seperti tadi gitu. Apalagi jika kita sebagai waiter pelayan, kita bisa melihat laporan hari ini gitu. Berapa banyak sih yang sudah terjual produknya gitu. Kita masuk ke yang ketiga itu, kita bisa misalnya sebagai admin misalnya, sebagai server side, kita bisa menambah menu makanan yang kita sajikan gitu ya. Di sini baru ada 6 menu. Kita bisa menambahkan data,
berupa nama, harga per porsi, stok persediaan, dan juga gambar makanannya gitu. Ataupun kita ingin mengubah data dari harga per porsi dan juga stoknya. Misalnya kita ingin ubah harganya jadi lebih mahal atau lebih murah, bisa gitu. Nah, jika kita masuk ke entry order ini sama saja pemesanan ya. Nah, misalnya kita masuk ke entry transaksi. Nah, di transaksi ini proses di mana pembayaran terjadi. Misalnya tadi ada yang pesan makan atas nama Jonathan Albert ya kan, kita transaksi dulu. Mereka misalnya bayar dengan uang pecahan 100.000 gitu. Maka akan muncul seperti ini ya. Harga 100.000, meja nomor 1 gitu. Kita bisa langsung mencetak datanya seperti ini. Misalnya restoran Oriza Palu, alamatnya, nomor HP, email gitu kan. Di sini ada rincian pembayarannya gitu. Struknya ada nasi goreng 1, nasi sate ayam 1, es jeruknya 2. Total pembayarannya 67.000, dengan pembayaran 100.000 maka kembalinya 33.000 gitu. Ini merupakan tampilan dari cetak datanya atau struknya gitu, laporannya. Lalu di sini ada juga laporan hari ini, sebanyak apa sih yang sudah terjual makanan kita gitu. Ini ada datanya ya. Lalu ada juga uang yang sudah masuk gitu, yang sudah hasil penjualan hari ini itu udah ada 100.000. Misalnya kita login lagi sebagai pelanggan udah, waiter udah, admin udah, kita login sebagai kasir misalnya. Kasir ini kita bisa melakukan sama seperti yang terdapat pada menu admin tadi, kita bisa melakukan transaksi pembayaran dan juga cetak data gitu. Untuk tampilan generate laporan juga sama. Selanjutnya kita login sebagai misalnya ownernya gitu. Nah, ini adalah tampilannya. Owner hanya bisa melihat, hari ini udah terjual sekian nih, dan uang pemasukan udah berapa nih, itu owner bisa lihat gitu. Nah, itu merupakan tampilan dari server side dan juga client side dari website yang telah dibuat. Nah, ini merupakan tampilan dari database-nya ya. Ada level ini, ada level tabel level, tabel masakan, tabel order, tabel pesan, tabel stok, dan tabel user. Ini adalah user-user yang telah dibuat tadi ya. Nah, mungkin itu saja untuk tampilan user interface dari aplikasi ini. Selanjutnya akan dibahas kode program dari aplikasi yang telah aplikasi berbasis web yang telah dibuat. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode program dari aplikasi web yang kami buat. Jadi aplikasi yang kami buat itu terdiri dari 3 bahasa, yaitu pertama HTML, CSS, dan bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini pada index.php-nya itu pada tampilan ini, di situ ada codingan include, artinya memasukkan connection/connection.php. Kemudian ada session start, ada perintah if, jika if set session dengan variabel username, akan ditampilkan header lokasi dari beranda.php. Jika tidak, maka kosong. Nah, selanjutnya itu ada perintah struktur HTML, ada titel masuk restoran. Di sini bodinya itu ada div dengan kelas limitier. Pada dalam div kelas ini, dalam kelas limitier ini terdapat lagi div dengan style background image-nya resto.jpg. Dalam div ini juga ada kelas lagi dengan nama kelas wrap login, dan padding topnya itu 100, padding bottomnya 240, dan marginnya auto. Nah, pada tampilan ininya. Kemudian di dalamnya itu terdapat juga div class container. Di sini akan menampilkan mungkin akun Anda salah atau belum divalidasi. Nah, kemudian di dalamnya ini lagi juga terdapat div dengan kelas login 100,
data from avatar. Nah, di sini untuk menampilkan gambar yang ini dengan nama gambar Salmon 2. Dan ada tampilan restoran Oriza Palu. Dan dalam sini ada div class wrap input 100 dengan validate-nya input, kemudian margin bottom-nya itu 10. Kemudian terdapat lagi div class container dengan login 100, form btn dengan padding top-nya itu 10. Dan di sini terdapat button login. Dan di sini terdapat bahasa pemrograman PHP-nya. Di sini ada perintah if assets variable session username, maka di dalam itu akan ada div dengan kelas text center full. Nah, di dalam itu ada a class text 1 ref logout dengan namanya itu logout. Kemudian jika if tadi itu ini terus else ini, maka akan ditampilkan perintah button di sini dengan name buat akun, terus akan ditampilkan daftar.php, maka buat akun. Kemudian di sini lagi terdapat perintah PHP, bahasa pemrograman PHP-nya. Di sini ada perintah if lagi, if is set dengan variabel request login, maka di sini akan ditampilkan variabel array underscore level sama dengan array, kemudian variabel c underscore level sama dengan MySQL query. Ini merupakan perintah query-nya. Kemudian di sini juga terdapat perulangan while dengan variabel r sama dengan MySQL fetch array. Nah, di sini juga ada perintahnya seperti itu. Kemudian di sini ada variabel username-nya itu sama dengan variabel request. Jadi di sini akan ditampilkan username yang tersimpan pada variabel request. Begitupun juga password akan ditampilkan yang disimpan pada variabel request. Nah, kemudian di sini ada variabel akun sama dengan MySQL query dalam kurung itu seperti ini. Ini merupakan perintah join-nya. Nah, di sini juga ada perulangan while dengan perintahnya itu jika variabel r sama dengan MySQL fetch array dalam kurung variabel akun, maka akan ditampilkan ini. Nah, di sini juga terdapat perintah if else. Jika if dengan perintah seperti ini, maka akan ditampilkan perintah seperti ini. Jika else, maka sebaliknya. Nah, oke. Ini merupakan codingan tambahannya. Selanjutnya untuk koneksi.php. Nah, kepada koneksi ini merupakan perintah untuk menghubungkan antara database dan webnya. Di sini ada bahasa pemrograman PHP. Di sini ada variabel host sama dengan localhost-nya, kemudian variabel user itu sama dengan root, dan path masih kosong. Kemudian di sini ada perintah if jika variabel con, maka akan ditampilkan maaf koneksi gagal. Nah, jadi pada variabel con ini tersimpan data MySQL connect dengan nama host, variabel user, variabel path, variabel des. Nah, oke. Untuk koneksi PHP-nya seperti itu. Nah, kemudian pada daftar.php. Pada daftar.php-nya itu di sini pada menu buat akun. Nah, oke. Jadi pada perintahnya di situ ada HTML. Kemudian di sini pada header menunya itu ada perintah div id seperti ini. Kemudian ada ul dengan kelas nav. Di sini akan ditampilkan li, merupakan kata selamat datang pendaftar, kemudian login. Nah, kemudian itu terdapat div id juga di sini dengan nama id setbar. Kemudian ada perintah ahref dengan kelas visible phone. Kemudian ada i-class dengan kelas icon list. Nah, di sini akan namanya itu daftar. Nah, oke. Dan di sini juga ada div id dengan namanya itu content, dan di dalam div id content itu terdapat div id
dengan nama content header. Nah, di dalamnya itu juga terdapat div seperti ini. Nah, di dalam kemudian di sini ada perintah form action sama dengan method post class dengan form horizontal. Nah, method post ini digunakan untuk menampilkan data secara langsung saat diisi. Nah, kemudian di dalam form action ini maka akan ditampilkan div class control group dengan labelnya itu di sini nama, kemudian label username-nya, dan labelnya itu ada password, dan di sini ada label kelasnya level pengguna. Nah, jadi di sini pada tampilan ini option value-nya itu ada waiter, kasir, owner, pelanggan. Nah, saat kita tadi pada menu buat akun. Nah, di sini tadi ada perintah ini. Nah, oke. Jadi di sini terdapat lagi bahasa PHP-nya. Sini ada perintah if. Jika usage-nya variabel post kirim daftar, maka akan ditampilkan hal ini. Nah, oke. Maka di sini akan dijalankan juga perintah query variabel daftar dengan perintah seperti ini. Kemudian di sini ada perintah if lagi. Di dalam if ini ada perintah if lagi dengan perintahnya itu variabel SQL underscore daftar. Di dalamnya itu terdapat header location dari index.php-nya. Nah, ini tag penutup dari div-nya yang tadi dibuka. Oke, untuk daftar.php-nya seperti itu. Maka selanjutnya kita akan ke beranda.php. Nah, pada beranda PHP ini merupakan tampilan utamanya. Jadi di sini dia. Saya coba buka dulu. Nah, saya akan login sebagai admin buat akun. Nah, di sini admin 123 login. Oke, ini merupakan beranda.php-nya. Jadi untuk kode programnya itu seperti ini. Ini ada bahasa pemrograman PHP dengan perintah include untuk memasukkan koneksi .php untuk menampilkan seperti itu, menampilkan koneksi .php-nya. Oke. Di dalam sini ada perintah if sets dalam variabel session, nah namanya itu username. Di sini terdapat perintah query, perintah MySQL query seperti ini. Kemudian di sini di sini sudah masuk ke struktur HTML-nya. Di sini pada div ID sama dengan header itu akan pertama di sini H1 beranda. Di sini. Oke, berandanya itu, terus di sini ada sudah sampai pada top header menunya. Oke. Di sini ada komentar sebagai close top header menunya. Jadi ini sebagai penjelasan saja. Kemudian di sini terdapat div ID-nya. Di sini terdapat div ID. Di dalam div ID itu terdapat perintah PHP lagi di sini. Ini ada perintah if. Jadi dapat dijelaskan fungsi ini untuk jika dipilih entry referensi akan menampilkan ini, entry order akan menampilkan ini. Kemudian jika dipilih entry transaksi akan menampilkan ini. Jadi yang membuat itu bisa muncul karena ada perintah PHP-nya di dalam sini. Nah, jadi kemudian pada main counterpart-nya di sini ada terdapat lagi div dengan ID content, div ID content-nya. Kemudian di sini terdapat action box-nya dengan perintah lagi dalam div. Di dalam div-nya itu ini. Nah, jadi untuk kode programnya itu seperti ini saja, akan saya tampilkan sedikit-sedikit. Ini terdapat 500 baris. Nah, di sini ada sedikit fungsi tambahan. Kemudian saya akan ke tambah menu. Nah, di sini pada codingan tambah menu itu di sini. Jadi referensi. Nah, ini merupakan tambah menu.php. Nah, di sini. Jadi perintahnya itu di sini seperti ini. Ini ada doc type HTML, struktur HTML-nya. Kemudian di sini ada perintah PHP dengan ini dalam PHP-nya ada perintah include, kemudian ada perintah if seperti ini.
dan ada perintah while dengan eksekusinya seperti ini. Oke, di sini juga terdapat sudah masuk ke struktur HTML-nya. Ini merupakan codingan untuk top header menu. Kemudian ini codingan sidebar menunya. Kemudian pada if id kontennya itu seperti ini. Nah, oke. Jadi untuk codingan itu seperti ini. Selanjutnya ke entry order. Nah, entry order itu di sini. Entry order. Ini. Oh, kita batalkan dulu. Oke, ke entry order. Nah, oke. Di sini perintah entry ordernya. Di sini ada struktur HTML, kemudian ada perintah PHP. Di dalam perintah PHP itu kurang lebih seperti ini. Hampir sama juga. Di sini ada welcome PHP-nya, kemudian ada perintah div. Kemudian ada div lagi untuk dengan kelas container fluid. Jadi di sini sedikit tambahan itu menggunakan PHP, HTML dan CSS-nya. Oke, untuk codingan entry ordernya itu seperti ini. Langsung saja saya ke entry referensi.php. Oke, jadi entry referensi. Oke, jadi entry referensi itu di sini. Entry referensi order. Nah, ini keranjang pemesanan. Oke, untuk entry referensi.php-nya itu perintahnya seperti ini. Ada perintah PHP, bahasa pemrograman PHP lagi. Ada perintah if. Kemudian ada struktur HTML-nya. Di sini ada perintah untuk header top menu. Kurang lebih sama seperti entry ordernya, entry order.php-nya. Oke, jadi untuk index.php, koneksi.php, daftar.php, veranda.php, tambah menu.php, entry order.php, dan entry referensi.php. Seperti itu penjelasan kode programnya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian entry transaksi. Yang dimana di sini ada include koneksi.php untuk mengkoneksikan ke webnya tersendiri dari database ke web. Nah, di sini ada variabel ID sama dengan variabel underscore accession dengan ID user. Di sini ada perintah if, reset variable session edit order, dan unset variable session edit order. Nah, selanjutnya ada perintah if jika is set variable session username, terus ke database variable query sama dengan select from table user natural join table level where ID user, yang dimana di sini ada from table user dan table level untuk memanggil web dari ke database-nya. Nah, selanjutnya itu lanjut ke MySQL query, variabel SQL sama dengan MySQL query, while variabel R sama dengan MySQL fetch array, dan variabel nama user dan sama dengan nama user. Selanjutnya ke headernya, yang dimana header 1 yang entry transaksi PHP. Nah, di sini ada div ID sama dengan user nav, class sama dengan navbar inverse. Masuk ke list itemnya li, class sama dengan dropdown, dan ID-nya sama dengan profile message. Nah, selanjutnya di sini ada list item, yang beberapa list item di sini ada beranda PHP, entry referensi, dan PHP generate laporan dan logout yang akan saya jelaskan nanti. Nah, langsung saja ke reset class div class 9 widget box, yang dimana di sini ada title dan ikonnya sendiri. Baik, di sini ada untuk script, maksudnya di sini untuk menambahkan sebuah gambar atau apapun itu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan ke transaksinya. Transaksi di sini ada yang sudah saya jelaskan tadi. Langsung saja masuk ke
ID user name-nya ini ID list item class drop down yang sama seperti tadi, dan nah di sini ada div ID sama dengan setbar dengan arifnya entry referensi dengan visible, dan terus ada ID content breadcrumb, dan selanjutnya itu ada container fluid dengan div class sama dengan raw fluid, dan selanjutnya di ID order variable session edit order dan variable query pemesanan dengan database table order join ke table user atau ke pengunjungnya. Nah, setelah itu masuk ke counter PHP echo variable no order. Di sini ada nama masakan dan plus right, dan selanjutnya itu ke variabel query harga yang dimana database-nya select from table order where ID pengunjung. Di sini untuk memasukkan nama database-nya ke website pengunjungnya. Nah, selanjutnya ke widget content no padding. Di sini ada method post dan formnya itu yaitu horizontal. Nah, masuk ke buttonnya, ke submit value PHP echo variable result dengan harga ID order. Di sini ada kelas button sukses dan button mini, dimana kelas sama dengan ikon print dan transaksi selesai. Nah, selanjutnya di sini ada yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, masuk ke end action boxes yang script tipe JavaScript, fungsi operasi dengan variabel total bayar, uang bayar, dan kembalian dengan variabel uang kembalian. Nah, di sini untuk memasukkan email script search-nya. Oke, selanjutnya ke generate laporan dengan ID user, edit order. Di sini untuk memanggil database-nya. Setelah itu untuk mengatur lebarnya bagian link ini, dan masuk ke navbar, logout, dan beranda PHP, dan generate laporan PHP dengan untuk HP, dan masuk ke list itemnya, dimana ada beberapa list item di sini, ada beranda PHP, entry referensi PHP, entry order PHP, dan entry transaksi PHP yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita saja langsung masuk ke ID masakan. ID masakan di sini query lihat stok. Oke, di sini langsung ke stylenya, ke ID masakannya. Nah, di sini sama tadi yang saya jelaskan, langsung ke logoutnya. Langsung ke cetak transaksi. Cetak transaksi ini ada session username-nya, select from table, join table level. Di sini terdapat beberapa seperti dari coding-coding sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Yang dimana di sini kita bisa mengatur dari lebar dan tingginya, dan text size-nya yang dipakai, layout-nya yaitu landscape. Dan selanjutnya di sini, oke, di sini ada JavaScript document.get elementary by ID function dan variabel hashtag remove window.print. Oke, selanjutnya ke logoutnya saja, yaitu session start, session destroy, dan headernya location index.php. Kembali ke coding yang index PHP yang tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah CSS-nya. Di sini kita bisa mengatur dari yang sebelumnya kita buat, bisa kita outline-nya, ada hover, header-headernya, dan paragraf dengan listnya, dan text area, input, dan button, dimana kita bisa mengatur dari tampilan desainnya tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.